Sonic, you finally found your family. Project Shadow is far beyond anything we've ever encountered. We need your help. On one condition. What? Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita membahas berbagai cerita menarik dari dunia film dan hiburan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film yang sangat dinantikan oleh para penggemar, yaitu Sonic the Hedgehog 3, yang dirilis pada tahun 2024. Setelah sukses besar dari dua film sebelumnya, petualangan Sonic kembali dengan skala yang lebih besar dan musuh yang lebih berbahaya. Di film ketiga ini, Sonic tidak hanya menghadapi tantangan baru, tetapi juga bekerja sama dengan teman-teman lamanya untuk melindungi dunia dari ancaman yang mengerikan. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan pembahasan seru seputar film-film terbaru. Dan satu hal lagi, saya ingin mengingatkan bahwa video ini berisi full spoiler. Jadi sebaiknya tonton filmnya terlebih dahulu atau kamu bisa menjadikan video ini sebagai referensi. Jika sudah siap, mari kita langsung masuk ke pembahasan alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan sebuah penjara bernama Prison Island yang berlokasi di Jepang. Di sana, terdapat sesosok landak hitam yang dikurung dalam sebuah kapsul. Landak ini bernama Shadow. Shadow telah dikurung selama 50 tahun di dalam kapsul tersebut. Di adegan ini ditampilkan juga bayangan ingatan Shadow tentang seorang sahabat perempuan di masa lalunya. Namun, karena suatu kejadian, ia terpisah dari gadis tersebut. Tiba-tiba, sistem pertahanan kapsul tempat Shadow dikurung diretas. Hal ini membuat para petugas di Prison Island panik dan segera memencet tombol alarm darurat, memanggil seluruh pasukan untuk berjaga-jaga. Namun, semua usaha tersebut sia-sia. Shadow berhasil bangkit mengalahkan seluruh penjaga dengan mudah dan melarikan diri dari pulau tahanan. Di sisi lain diperlihatkan Tails, Knuckles, dan Sonic sang landak biru yang sedang bersiap-siap untuk berlomba lari. Di lokasi tersebut juga hadir Tom dan Maddie Wachowski yang bertindak sebagai juri perlombaan. Mereka semua terlihat bersemangat dan akhirnya perlombaan lari dimulai dengan penuh keseruan. Pada awalnya Sonic meremehkan Tails dan Knuckles dalam perlombaan lari, namun kedua temannya berhasil menyusul Sonic dengan cara yang mengejutkan. Ketika Sonic akhirnya sampai di garis finish dan merasa dirinya telah menang, tiba-tiba Tails dan Knuckles muncul terlebih dahulu, tampaknya sudah sampai lebih dulu. Sonic merasa bingung bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkannya. Namun tidak lama kemudian, Sonic menyadari bahwa Tails dan Knuckles yang dilihatnya hanyalah sebuah hologram. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Sonic segera bergegas kembali ke kamp mereka. Sesampainya di sana, Sonic terkejut melihat Tom, Maddie, dan semua teman-temannya telah menyiapkan pesta kejutan untuknya. Pesta tersebut diadakan untuk merayakan momen pertama kali Sonic tinggal di bumi. Perlombaan lari tadi hanyalah sebuah pengalihan agar mereka bisa menyiapkan kejutan ini tanpa sepengetahuan Sonic. Dalam suasana penuh kebahagiaan, Tom mengajak Sonic pergi ke sebuah tempat yang memiliki makna spesial. Tempat tersebut adalah tempat tinggal pertama Sonic ketika ia baru tiba di bumi. Di sana, Tom menunjukkan sebuah lukisan Sonic bersama Longclaw, sosok penjaga sekaligus figur ibu bagi Sonic. Melihat lukisan tersebut, Sonic merasa sangat merindukan Longclaw dan mengenang semua kenangan indah bersama sosok penting dalam hidupnya itu. Tom kemudian mengatakan bahwa Longclaw pasti akan merasa bangga dengan semua pencapaian Sonic hingga saat ini. Di sisi lain diperlihatkan Shadow yang telah tiba di Tokyo. Ia terkejut saat menyadari dirinya berada di tahun 2024 karena ia telah dikurung selama 50 tahun. Tidak lama kemudian seluruh pasukan keamanan muncul untuk menangkap Shadow. Namun Shadow yang telah siap menghadapi mereka langsung bersiap untuk melakukan perlawanan. Kembali ke kamp Sonic, suasana santai berubah menjadi tegang ketika tiba-tiba sebuah helikopter mendekat ke arah mereka. Dari helikopter tersebut muncul seorang komandan pasukan bernama Rockwell. Ia menyampaikan kepada Sonic dan timnya bahwa ada seekor landak hitam bernama Shadow yang sedang mengacau di kota Tokyo dan mereka membutuhkan bantuan tim Sonic untuk menghalau ancaman tersebut. Setelah menerima misi tersebut, tim Sonic segera berangkat ke Tokyo dengan pesawat. Setibanya di sana, mereka langsung terjun ke tengah kota yang sudah dilanda kekacauan akibat ulah Shadow. Puing-puing berserakan dan kepanikan melanda penduduk kota.
Tiba-tiba Shadow muncul di hadapan mereka membuat Sonic, Tails, dan Knuckles terkejut. Shadow memiliki penampilan yang sangat mirip dengan Sonic, hanya saja ia berwarna hitam dengan aksen merah, serta memiliki aura yang lebih dingin dan misterius. Sonic mencoba mendekati Shadow dengan cara yang damai, menawarkan pembicaraan untuk menyelesaikan masalah. Namun Shadow menolak mentah-mentah dan langsung menunjukkan sikap permusuhannya. Akhirnya pertempuran sengit antara Shadow dan tim Sonic pun tidak dapat dihindari. Sonic, Tails, dan Knuckles berjuang melawan kekuatan luar biasa Shadow yang menunjukkan kemampuan setara bahkan mungkin lebih kuat dari Sonic. Ternyata, kekuatan dan kecepatan Shadow jauh melampaui Sonic. Hal ini membuat Sonic, Tails, dan Knuckles kesulitan untuk melawannya. Setelah berhasil mengungguli mereka, Shadow melarikan diri menggunakan sebuah motor. Sonic yang tidak mau menyerah segera mengejar Shadow. Kejar-kejaran ini berakhir dengan bentrokan besar antara kedua landak tersebut yang mengakibatkan gangguan listrik di seluruh kota Tokyo. Singkat cerita, Sonic terbangun dari pingsannya dan mendapati dirinya dalam keadaan terborgol. Sementara itu, Shadow berhasil melarikan diri. Dalam upaya mencari tahu lebih lanjut tentang Shadow, Sonic dan teman-temannya pergi ke sebuah kafe untuk mendapatkan informasi. Di sana, terjadi momen lucu ketika Tails disangka sebagai karakter detektif Pikachu oleh salah satu pengunjung. Situasi ini berubah serius ketika seseorang bernama Komandan Walters tiba di kafe tersebut. Komandan Walters kemudian menceritakan kepada Sonic dan timnya tentang masa lalu Shadow. Ia mengungkapkan bahwa Shadow meskipun memiliki penampilan mirip Sonic, datang ke dunia ini dengan penuh rasa sakit dan kekecewaan. Walters menjelaskan bahwa bertahun-tahun yang lalu sebuah meteorit besar jatuh ke bumi. Di dalam meteorit tersebut terdapat Shadow, makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa yang dikenal sebagai Chaos Energy. Para ilmuwan yang menemukan meteorit tersebut mencoba memanfaatkan kekuatan Chaos Energy untuk menciptakan sumber energi tanpa batas bagi bumi. Namun, energi tersebut terlalu kuat dan tidak terkendali. Ketika Shadow menunjukkan potensi penuhnya, ia menjadi sangat berbahaya. Akibatnya, sebuah ledakan besar terjadi, menghancurkan seluruh laboratorium tempat penelitian tersebut berlangsung. Setelah ledakan besar yang menghancurkan laboratorium, pemimpin proyek Shadow ditangkap atas insiden tersebut. Sementara itu, Shadow dipaksa untuk dikurung dalam sebuah tabung energi agar kekuatannya tidak dapat digunakan lagi. Situasi menjadi semakin kacau ketika tiba-tiba segerombolan drone asing menyerang fasilitas tersebut. Semua orang di lokasi terkejut karena drone tersebut dikenal sebagai X-Drone yang seharusnya sudah tidak aktif sejak kematian Dr. Eggman. Di tengah kekacauan, muncul seseorang yang mengendarai sebuah motor. Orang tersebut dengan cepat menghancurkan seluruh drone menggunakan senjata canggih, tetapi kemudian pergi tanpa mengungkapkan identitasnya. Sonic yang menyaksikan kejadian tersebut melihat Komandan Walters terkapar dan segera menolongnya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Komandan Walters memberikan sebuah kunci kepada Sonic. Ia menjelaskan bahwa kunci tersebut dapat mengaktifkan sebuah senjata super yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi. Tidak lama setelah itu, Direktur Rockwell datang mencari kunci tersebut. Namun ia tidak menemukannya dan hanya menemukan sebuah foto Sonic bersama teman-temannya. Melihat foto tersebut, Rockwell memutuskan untuk memburu Sonic dan timnya, yakin bahwa mereka memiliki kunci tersebut. Singkat cerita, Sonic berhasil mengejar pengendara motor misterius. Setelah pertempuran kecil, Sonic akhirnya mengetahui identitasnya. Ternyata, pengendara motor tersebut adalah Agen Stone, mantan asisten setia Dr. Eggman. Agen Stone yang diketahui masih setia pada tuannya memiliki tujuan tersendiri dalam menghadapi situasi ini. Ternyata, Dr. Eggman masih hidup dan berhasil selamat dari peristiwa yang terjadi di film sebelumnya. Hal ini tentu membuat Sonic dan teman-temannya sangat terkejut. Agen Stone kemudian menjelaskan bahwa ada seseorang yang menggunakan teknologi milik Dr. Eggman untuk tujuan yang tidak diketahui. Mendengar hal ini, Dr. Eggman mulai mencari tahu dan melacak siapa yang telah menggunakan teknologinya. Mengetahui bahwa tujuan mereka sejalan, Sonic memutuskan untuk mengajak Dr. Eggman bekerja sama dengan timnya demi menghentikan ancaman yang lebih besar. Dr. Eggman menyetujui kerjasama tersebut, tetapi dengan satu syarat, mereka harus memberikan sehelai bulu Sonic kepadanya. Meskipun ragu, Sonic setuju dengan permintaan tersebut demi keberhasilan misi mereka. Di sisi lain, Shadow mengunjungi laboratorium tempat ia diciptakan. Di lokasi ini, Shadow mengenang masa lalunya, khususnya hubungannya dengan seorang gadis bernama Maria. Dalam kilas balik ditampilkan bagaimana Maria menjadi teman pertama Shadow. Walaupun Shadow sering mempertanyakan keberadaannya dan merasa dirinya tidak memiliki rumah, Maria selalu meyakinkannya bahwa bumi adalah rumah bagi Shadow. Maria adalah sosok yang memandang Shadow bukan sebagai ancaman seperti yang dilihat oleh para ilmuwan dan masyarakat, tetapi sebagai sahabat yang sangat baik.
Dalam percakapan mereka, Maria pernah mengatakan kepada Shadow bahwa ia tidak berbahaya. Bagi Maria, Shadow adalah makhluk yang memiliki hati, dan ia adalah salah satu teman terbaik yang pernah dimilikinya. Tiba-tiba muncul seseorang yang mengejutkan Shadow. Ternyata orang tersebut adalah Profesor Gerald Robotnik, pemimpin laboratorium tempat Shadow diciptakan yang dulunya ditangkap setelah insiden besar. Profesor Gerald mengajak Shadow untuk bekerja sama dan membalas dendam kepada dunia atas apa yang telah terjadi pada mereka. Sementara itu, Sonic dan Dr. Eggman tiba di laboratorium tersebut. Ketika mereka masuk ke dalam, terlihat Knuckles yang mencoba berpura-pura berani, tetapi sebenarnya sangat gugup dan ketakutan. Dalam penelusuran mereka, Dr. Eggman akhirnya menemukan sisa-sisa drone miliknya. Namun, yang lebih mengejutkan, mereka bertemu dengan Profesor Gerald yang ternyata adalah kakek dari Dr. Eggman. Profesor Gerald mengungkapkan bahwa kedatangan Dr. Eggman ke laboratorium ini sesuai dengan rencananya. Ia kemudian mengajak Dr. Eggman untuk bekerja sama mengaktifkan senjata super, sebuah senjata yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi. Sonic, Tails, dan Knuckles yang mendengar rencana ini sangat terkejut. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak karena telah ditangkap dan diikat oleh para penjaga laboratorium. Di tengah situasi ini, Sonic menyadari bahwa Profesor Gerald adalah pemimpin para ilmuwan di laboratorium yang pernah meledak di masa lalu laboratorium yang juga menjadi tempat lahirnya Shadow. Gerald kemudian memperlihatkan kunci pengaktif senjata super yang mematikan, yang disebut Eclipse Cannon. Shadow yang berdiri di sisi Gerald mengambil kunci tersebut tanpa ragu, menunjukkan bahwa ia telah memilih untuk berpihak pada sang profesor. Profesor Gerald menceritakan bahwa selama berada di penjara, ia berhasil membuat rancangan sebuah senjata penghancur bumi yang kini telah selesai diciptakan dengan bantuan sumber daya yang dikendalikan dari dalam pesawatnya. Namun senjata tersebut hanya bisa diaktifkan dengan menggunakan 2 kunci khusus. Setelah memberikan penjelasan ini, Profesor Gerald dan Shadow pergi meninggalkan Sonic dan yang lainnya dalam keadaan terikat. Sebelum pergi, Shadow menggunakan kekuatannya untuk menciptakan sebuah lubang hitam atau black hole yang mulai menghisap segala sesuatu di sekitarnya. Beruntung, Tails berhasil menciptakan portal darurat menggunakan salah satu cincin teleportasi mereka. Mereka semua berhasil melarikan diri tepat waktu dan kembali ke rumah Tom dan Maddie. Setelah momen ketegangan ini, mereka mulai menyusun rencana untuk mencegah kehancuran dunia. Tim Sonic memutuskan untuk menyusup ke markas GUN untuk mengambil kunci kedua yang diperlukan untuk mengaktifkan senjata penghancur tersebut. Namun, hal itu bukan tugas yang mudah. Markas GUN dilindungi oleh perisai energi yang sangat kuat sehingga tidak bisa ditembus dengan cara biasa, bahkan dengan kecepatan Sonic sekalipun. Mendengar kesulitan ini, Maddie memberikan sebuah ide yang berisiko Sonic dapat menggunakan kekuatan dari Chaos Emerald untuk berubah menjadi God Sonic bentuk yang jauh lebih kuat. Namun, Sonic menolak ide ini. Ia pernah bersumpah tidak akan pernah menggunakan kekuatan terlarang tersebut lagi karena potensi bahayanya yang besar. Satu-satunya yang mengetahui keberadaan Chaos Emerald adalah Knuckles. Meskipun awalnya ragu, Knuckles akhirnya setuju untuk membantu menemukan Chaos Emerald demi menyelamatkan dunia. Namun mereka menyadari bahwa waktu sangat terbatas dan mereka harus bekerja sama untuk melewati berbagai rintangan yang akan mereka hadapi di markas GUN. Rencana mereka dimulai dengan Tom dan Maddie menyamar menggunakan alat penyamaran canggih untuk masuk ke markas GUN. Sebagai bagian dari strategi, mereka bertugas mencolokkan USB yang telah disiapkan oleh Tails ke dalam server utama. USB tersebut dirancang untuk menonaktifkan perisai pertahanan, sehingga Sonic dapat masuk ke dalam markas tanpa halangan. Di sisi lain, Dr. Eggman dan Profesor Gerald sudah tiba lebih dulu di London, tempat markas pusat GUN berada. Mereka juga memiliki rencana tersendiri untuk mengakses dan mengendalikan sistem senjata super dari markas tersebut. Sementara itu, Sonic, Knuckles, dan Tails bergerak menuju posisi masing-masing sesuai rencana. Sonic bersiap di luar perisai, Tails mengendalikan sistem dari jarak jauh, dan Knuckles berjaga untuk memastikan keamanan tim. Tom dan Maddie dengan penyamaran mereka sebagai petugas tinggi GUN berhasil masuk ke dalam markas tanpa dicurigai. Setelah melalui berbagai pemeriksaan keamanan, mereka akhirnya mencapai ruang server utama. Penyamaran mereka berjalan lancar dan mereka berhasil mencolokkan USB Tails ke dalam sistem server utama. Namun situasi tiba-tiba berubah ketika mereka menyadari bahwa bukan hanya USB mereka yang terhubung ke sistem. Ternyata Dr. Eggman sudah lebih dulu mencolokkan USB-nya sendiri ke server. USB milik Eggman telah memulai proses override, memberikan kendali penuh kepada Eggman atas sistem pertahanan markas dan akses ke senjata super. Menyadari situasi kritis ini, Tails mencoba memutar balik sistem melalui koneksi jarak jauh, tetapi waktu terus berjalan.
Sonic dan Knuckle di luar harus bersiap menghadapi serangan yang mungkin muncul, sementara Tom dan Maddie mencoba mencari cara untuk menghentikan override Eggman secara langsung dari dalam ruang server. Ketegangan meningkat ketika Dr. Eggman dan Profesor Gerald mulai mengambil alih kontrol senjata, menempatkan Sonic dan timnya dalam situasi genting. Ketika Tails berhasil membuka perisai pertahanan, Sonic segera bergegas menuju markas Gun. Di sisi lain, Dr. Eggman dan Profesor Gerald dengan mudah melewati ruangan yang penuh sensor laser. Hal ini berkat pakaian anti-laser canggih yang dirancang oleh Dr. Eggman sendiri. Sementara itu, Sonic memanfaatkan kecepatan supernya untuk berlari secepat mungkin menuju markas Gun, berusaha mengejar waktu. Akhirnya, Sonic berhasil masuk ke markas dan mencapai ruangan tempat kunci senjata penghancur disimpan. Namun situasi berubah menjadi lebih buruk ketika Sonic, Tails, dan Knuckle terjebak dalam perangkap gravitasi yang dirancang oleh Direktur Rockwell. Perangkap ini membuat mereka tidak bisa bergerak dan Rockwell dengan mudah mengambil kunci tersebut. Di saat yang sama, Tom, Maddie, dan Tails juga berhasil ditangkap oleh pasukan Gun, memperburuk situasi tim Sonic. Meskipun dalam keadaan terjebak, Sonic menyusun rencana darurat. Ia memerintahkan Knuckle untuk mencoba menembus perisai pertahanan dan masuk ke dalam ruangan utama. Dalam kekacauan tersebut, akibat kelalaian tim keamanan dan teknisi di dalam markas, seluruh ruangan secara tidak sengaja masuk ke dalam mode tanpa gravitasi. Hal ini menyebabkan semua orang di dalamnya, termasuk Rockwell dan pasukannya, menjadi terjebak tanpa kendali. Sonic dan timnya menyadari bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk membalikan keadaan dan merebut kembali kunci tersebut sebelum Dr. Eggman atau Shadow dapat menggunakannya untuk mengaktifkan senjata penghancur. Dalam kekacauan yang terjadi, sebuah reruntuhan besar jatuh tepat ke arah Tom. Namun Sonic berhasil menyelamatkannya dengan menggunakan kecepatannya yang luar biasa, meskipun dalam keadaan sulit karena gravitasi. Setelah itu, Sonic berhasil mematikan mode gravitasi di markas Gun, membuat semua orang kembali bergerak normal. Namun situasi memburuk ketika Direktur Rockwell berhasil merebut kunci senjata penghancur dan melarikan diri. Dalam pelariannya, Rockwell bertemu dengan seseorang yang tampak seperti Komandan Walters. Walters meminta Rockwell untuk menyerahkan kunci kepadanya, mengklaim bahwa ia akan mengamankannya. Namun, situasi berubah tiba-tiba ketika Shadow muncul memukul Walters dan merebut kunci tersebut. Pada saat itu, terungkap bahwa Komandan Walters sebenarnya adalah Tom yang sedang menyamar. Sonic yang melihat kejadian ini merasa sangat terpukul melihat kondisi Tom yang terluka akibat serangan Shadow. Kesedihan Sonic semakin dalam karena ia merasa gagal melindungi teman-temannya. Meskipun demikian, ia tahu bahwa misi mereka belum selesai. Di tempat lain, Dr. Eggman dan Profesor Gerald berhasil mendapatkan kunci kedua yang diserahkan langsung oleh Shadow. Dengan kedua kunci tersebut di tangan mereka, rencana aktivasi senjata penghancur semakin mendekati kenyataan. Profesor Gerald yang selalu mempersiapkan segalanya bahkan telah menyiapkan pakaian tempur canggih untuk dirinya dan Dr. Eggman. Pakaian ini dirancang untuk melindungi mereka dalam pertempuran sekaligus meningkatkan kemampuan mereka. Sementara itu, Sonic dan timnya mulai menyusun strategi baru untuk menghentikan rencana Profesor Gerald, Shadow, dan Dr. Eggman sebelum mereka dapat mengaktifkan senjata yang mengancam bumi. Dr. Eggman dan Profesor Gerald akhirnya berhasil mengaktifkan senjata penghancur mereka secara bersamaan, memulai hitungan mundur menuju kehancuran besar. Di sisi lain, Sonic yang sangat marah setelah melihat Tom terluka akibat perbuatan Shadow, memutuskan bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia meminta Knuckles untuk memberitahu lokasi Chaos Emerald sehingga ia dapat menggunakan kekuatan God Sonic. Knuckles meskipun awalnya ragu akhirnya mengungkapkan bahwa Chaos Emerald berada di tangan seseorang bernama Wada, seorang penjaga harta kuno yang tinggal di tempat tersembunyi. Sonic segera pergi untuk menemui Wada dan setelah melewati beberapa tantangan, berhasil mendapatkan Chaos Emerald. Dengan kekuatan Emerald, Sonic berubah menjadi God Sonic, wujud yang luar biasa kuat dengan aura emas yang memancar. Tanpa membuang waktu, Sonic mengejar kapal penghancur luar angkasa milik Dr. Eggman dan Profesor Gerald. Kapal itu perlahan naik ke orbit, membawa senjata penghancur yang dirancang untuk melepaskan kekuatan Chaos Energy dan menghancurkan bumi. Sementara itu, di dalam kapal, Profesor Gerald memberitahu Shadow bahwa waktunya telah tiba untuk menggunakan kekuatan Chaos Energy miliknya untuk menguatkan senjata super tersebut. Dalam momen emosional, Profesor Gerald mengingat kembali kenangan masa lalunya bersama Maria. Ia menceritakan kepada Shadow tentang malam tragis di laboratorium saat petugas keamanan secara tidak sengaja menembakkan senjata mereka ke tabung yang menyimpan energi Chaos. Hal ini memicu ledakan dahsyat yang menghancurkan laboratorium dan menyebabkan kematian Maria, satu-satunya orang yang memperlakukan Shadow dengan kasih sayang. Maria sebelum menghembuskan napas terakhir memohon agar Shadow menggunakan kekuatannya untuk melindungi umat manusia, bukan menghancurkannya.
Cerita menjadi semakin emosional ketika Shadow tampak ragu dengan niat balas dendamnya. Namun di bawah pengaruh Profesor Geralt, ia tetap melanjutkan tugasnya untuk memulai aktivasi penuh kekuatan Chaos Energy meskipun konflik dalam dirinya semakin kuat. Sementara itu, Sonic yang kini menjadi God Sonic mendekat, bersiap untuk menghentikan kapal dan mencegah kehancuran dunia. Rasa sakit dan dendam besar yang dimiliki Shadow akhirnya memuncak ketika ia menggunakan kekuatan penuh Chaos Energy miliknya untuk mengaktifkan senjata penghancur. Core energi yang dihasilkan oleh senjata tersebut sangat besar, cukup untuk menghancurkan seluruh bumi bahkan termasuk Shadow, Profesor Geralt, dan Dr. Eggman yang berada di dekatnya. Profesor Geralt mengungkapkan fakta mengejutkan kepada Dr. Eggman. Tujuan sebenarnya dari senjata ini bukan untuk menguasai dunia, melainkan untuk menghancurkannya sepenuhnya sebagai pembalasan atas kematian Maria dan eksploitasi terhadap kekuatan Chaos Energy. Mendengar hal itu, Dr. Eggman merasa sangat terkejut dan dikhianati karena ia sebelumnya mengira kakeknya hanya ingin menggunakan senjata tersebut untuk menguasai dunia, bukan menghancurkannya. Di tengah situasi yang tegang, Sonic tiba-tiba muncul dalam wujud God Sonic, kekuatan super yang diperolehnya dari Chaos Emerald. Dengan satu pukulan telak, Sonic berhasil memaksa semua Chaos Emerald keluar dari tubuh Shadow, memutus koneksi Shadow dengan senjata tersebut. Sonic mencoba mengambil kembali Chaos Emerald untuk menghentikan senjata, tetapi Shadow segera bangkit kembali. Di momen ini, Shadow yang dipenuhi dengan amarah dan rasa dendam memutuskan untuk menggunakan kekuatan God miliknya sendiri dengan menyerap kembali energi Chaos Emerald yang terlepas. Sonic dan Shadow kini dalam wujud God mereka masing-masing memulai pertempuran sengit. Pertarungan ini tidak hanya melibatkan kekuatan fisik mereka, tetapi juga kemampuan luar biasa dari Chaos Energy membuat medan perang berubah menjadi penuh ledakan dan kekacauan. Sementara itu, di sisi lain, Dr. Eggman mulai menyadari kesalahan besar yang telah dibuat oleh kakeknya. Ia mencoba menghentikan proses aktivasi senjata penghancur, tetapi sistemnya sudah terkunci dan berada di luar kendalinya. Dr. Eggman meskipun dikenal sebagai penjahat, mulai menunjukkan sisi manusiawinya dengan mencoba mencari cara untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Di tengah pertarungan, Sonic memiliki peluang besar untuk mengalahkan Shadow sepenuhnya. Namun ia teringat nasihat Tom yang pernah berkata bahwa Sonic adalah makhluk yang baik hati dan tidak pernah menyakiti siapapun, bahkan musuhnya. Mengingat hal ini, Sonic memutuskan untuk tidak membunuh Shadow, melainkan mencari cara lain untuk menghentikan kekacauan yang sedang berlangsung. Di momen yang penuh emosi, Sonic tersadar bahwa balas dendam bukanlah jalan yang mencerminkan jati dirinya yang sebenarnya. Dalam pertarungan mereka, Sonic mencoba menyadarkan Shadow, mengatakan bahwa dendam yang ia rasakan bukanlah keinginan Maria untuk dirinya. Sonic mengingatkan Shadow bahwa Maria selalu percaya bahwa Shadow adalah makhluk yang baik dan memiliki hati yang penuh cinta, sesuatu yang Maria yakini akan dikenang selamanya. Kata-kata Sonic menggugah hati Shadow, yang akhirnya mulai meragukan tindakannya. Shadow menyadari bahwa apa yang ia lakukan bertentangan dengan harapan Maria. Dengan momen pencerahan ini, Sonic dan Shadow memutuskan untuk bekerja sama, menggunakan kekuatan God Mode mereka untuk menghentikan senjata penghancur yang hampir diaktifkan sepenuhnya. Sementara itu, di dalam kapal luar angkasa, Dr. Eggman menemukan dirinya dalam posisi berbahaya. Kakeknya, Profesor Geralt, yang terobsesi dengan rencananya, mencoba menjatuhkan Dr. Eggman ke luar angkasa, menganggap cucunya sebagai penghalang bagi visinya. Namun tepat pada saat kritis, Tails dan Knuckles datang menyelamatkan Dr. Eggman, menunjukkan bahwa meskipun Eggman adalah musuh mereka, mereka tidak akan membiarkannya binasa begitu saja. Bersama-sama, mereka melawan balik Profesor Geralt, yang akhirnya tewas dalam kekacauan. Meskipun Profesor Geralt telah kalah, senjata penghancur tetap aktif dan menargetkan bumi. Waktu hampir habis dan mereka harus segera menghentikan senjata tersebut sebelum terlambat. Sonic dan Shadow yang telah bersatu menggunakan kekuatan God Mode mereka untuk menyerang inti energi senjata. Dengan kombinasi kekuatan dan pengorbanan, Sonic dan Shadow akhirnya berhasil menghancurkan inti senjata, menghentikan ancaman terhadap bumi. Dengan bantuan dari Dr. Eggman dan Tails, pesawat luar angkasa yang membawa senjata penghancur berhasil dialihkan dari bumi. Alih-alih menabrak bumi, pesawat tersebut diarahkan untuk menghantam bulan. Namun setelah keberhasilan ini, mereka menyadari bahwa Sonic pingsan akibat kelelahan dan kekuatan God Mode-nya, dan kini melayang menuju bumi tanpa kendali. Tails dan Knuckles dengan cepat memutuskan untuk menggunakan cincin portal terakhir mereka untuk menyelamatkan Sonic. Mereka berhasil membawanya kembali ke tempat yang aman. Namun situasi semakin genting ketika inti core energi di dalam senjata mulai mengalami kelebihan daya dan ledakannya akan menghasilkan radiasi besar yang tetap dapat menghancurkan permukaan bumi.
Melihat tidak ada cara lain untuk menghentikan ledakan, Dr. Eggman dan Shadow memutuskan untuk mengorbankan diri mereka. Dr. Eggman untuk pertama kalinya memilih untuk melakukan kebaikan, menyadari bahwa ia dapat memberikan akhir yang bermakna bagi hidupnya. Shadow dengan tekad untuk menghormati harapan Maria juga memilih untuk membantu mengendalikan core energy agar ledakannya tidak berdampak fatal bagi bumi. Sonic, Tails, dan Knuckles berhasil selamat berkat cincin portal. Tetapi mereka merasa sangat sedih atas pengorbanan Shadow dan Dr. Eggman. Sonic yang merasa bersalah atas keegoisannya meminta maaf kepada timnya. Setelah semuanya kembali tenang, Sonic, Tails, dan Knuckles kembali ke kamp mereka. Mereka memutuskan untuk mengadakan perlombaan lari yang sesungguhnya, kali ini tanpa gangguan dan dalam suasana damai. Meskipun kehilangan Shadow, mereka merasa bersyukur bahwa dunia telah diselamatkan. Dalam adegan pasca kredit diperlihatkan Sonic yang berlari dengan kecepatan sangat tinggi hingga tidak sengaja berada di sebuah tempat misterius. Di tempat itu Sonic tiba-tiba dikepung oleh sekelompok robot misterius yang menyerupai dirinya, tampak seperti versi mekanisnya. Ketika situasi tampak putus asa, tiba-tiba muncul sosok landak berwarna merah muda yang dengan sigap menyelamatkannya dari serangan robot tersebut. Identitas landak merah muda ini memberikan petunjuk untuk cerita di film berikutnya. Film ini pun berakhir. Demikian pembahasan alur cerita dari film Sonic the Hedgehog 3. Sebuah petualangan penuh aksi, persahabatan, dan tentunya kejutan yang memikat hati para penggemarnya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe ke channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya.